cucunya Abdul Muttalib. Beda umurnya jauh. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal umur 63 tahun, Abdullah bin Abbas itu umurnya 15 aman, 15 tahun. Walaupun secara urutan nasabnya seperti kakak adik, sebab ayahnya saudara kandung, tapi umurnya jauh. 15 tahun dengan 63 tahun. Abdullah bin Abbas ini bebas main-main di rumah Nabi. Apa enggak? Kan istri Nabi orang lain, kok bisa dia main-main di rumah Nabi? Karena istri Nabi bernama Maimunah, itu adalah adik ibunya Abdullah bin Abbas. Jadi hubungan mereka timbal balik. Dari pihak bapaknya sepupu, dari ibunya bibinya. Jadi istri Nabi bernama Maimunah itu bibinya Abdullah bin Abbas dari pihak ibunya. Maka dia bebas bermain di rumah Nabi SAW. Di antara 7 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, di antaranya Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas ini bergelar Hibrul Ummah, tintanya umat ini. Jadi kita nggak bisa nulis walaupun banyak ilmu, banyak kertas, kalau nggak ada tinta. Tintanya umat ini Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas ini pernah didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dalamkan ilmu agamanya dan ajarkan dia pemahaman Quran yang benar. Makanya ada satu riwayat tafsir khusus Ibnu Abbas, namanya Tanwirul Miqbas, kumpulan tafsir Abdullah ibni Abbas. Kalau kita baca tafsir yang paling tua Ibnu Jarir At-Tabari, itu banyak sekali riwayat-riwayat dari Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan murid-muridnya. Ada namanya Mujahid, ada namanya Ad-Dhahhak, ada namanya Ikrimah. Itu semua murid-murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang meriwayatkannya adalah murid-muridnya di dalam tafsir-tafsir yang tersebar sampai hari ini. Abdullah bin Abbas meninggal di Taif. Mudah-mudahan kita panjang umur, murah rezeki, bisa berangkat umroh dan ke Taif. Nanti di Taif ada masjid namanya Masjid Abdullah bin Abbas. Ada pintu gerbang besar, Bawabah Abdullah bin Abbas, pintu gerbang Abdullah bin Abbas. Jadi kalau kita ngadap ke gerbang itu, masjidnya di sebelah kanan, ada tempat sholat perempuan, di sampingnya itu di dalam tembok itulah makam Abdullah bin Abbas. Tapi di tembok tinggi kita tidak bisa ziarah langsung, karena kita tahu sendiri di Saudi Arabia ziarah kubur ini dilarang, dianggap perbuatan bid'ah, minta sama yang ada dalam kubur. Padahal kita tidak pernah minta sama orang dalam kubur, kita mintanya sama Allah, hanya saja ngalap barokah orang-orang soleh. Jadi kalau kita nanti sholat di Masjid Abdullah bin Abbas, sempatkan ziarah ke makam beliau untuk mengenang, termasuk hadis yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Hadis ini ada dalam kitab Sunan Tirmizi. Hadis yang paling tinggi Sahih Bukhari, di bawahnya Sahih Muslim, di bawahnya Sunan Abi Daud, di bawahnya Sunan Tirmizi, di bawahnya Sunan Nasa'i, di bawahnya Sunan Ibnu Majah. Enggak ada hubungan dengan Sunan Bonang dan Sunan Gunung Jati. Sunan artinya sunnah-sunnah. Kalau satu sunnah, kalau dua sunnatani, kalau tiga sunan. Sunnah-sunnah yang dikumpulkan oleh Imam Tirmizi disebut dengan Sunan Tirmizi. Sedangkan para wali yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa, kalau masyarakat ketemu dengan mereka, maka kita sebagai orang yang hina, rendah, banyak dosa, menyusun tangan memuliakan mereka. Menyusun tangan itu susunan, maka disebut dengan sunan. Mana tahu nanti anak kita nanya, ayah, apa bedanya Sunan Tirmizi dengan Sunan Gunung Jati? Gak usah nanya-nanya, banyak tanya masuk neraka. Insya Allah kita bisa jelaskan. Kedua-duanya mulia
kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas, "Ya ghulam, wahai anak kecil." Ini menunjukkan anak kecil juga dididik dengan pendidikan yang baik. Sekarang banyak orang mau menceramahi bapak-bapak, ibu-ibu. Anak kecil nggak usah diceramahi, nanti baik sendiri. Nggak bisa. Anak kecil sesuai dengan bahasanya masing-masing. Itu menunjukkan kehebatan Nabi Muhammad SAW. Nabi itu bukan hanya ceramah pada orang dewasa, tapi anak-anak kecil pun bisa dia ceramahi dan ilmunya masuk. Ustaz Somad bisa ceramah ke anak kecil, pernah dicoba tapi gagal. Saya diundang di TK, Pak Haji, anak-anak TK. Berikut ini yang akan menyampaikan tausiah adalah Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Nggak ada yang peduli satu pun. Jadi saya kalau ceramah sama anak-anak gagal, nggak berhasil. Nabi SAW dengan anak kecil, "Ya ghulam, wahai anak kecil," pesannya ada 8. Ini yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, ihfazillaha yahfazka. Bunyi kalimatnya kalau fi'il mudhari yahfazuka. Kenapa jadi sukun yahfazka? Karena jawab amar dari ihfazillah. Kau jaga Allah, maka Allah pasti menjaga. Jadi kalau kita belum dijaga Allah, bukan Allah gak jaga, karena kita tidak menjaga Allah. Allah kan khairun hafizah, sebaik-baik penjaga. Masa kita disuruh jaga Allah? Yang dijaganya apanya? Jaga hukum-hukum Allah. Kalau kata Allah haram, jaga, jangan sampai langgar. Kalau kata Allah wajib, jaga, jangan sampai tinggalkan. Kalau kata Allah makruh, jaga, jangan sampai lakukan. Kalau kata Allah sunnah, jaga, senantiasa dilaksanakan. Perintahnya kuat, wajib. Perintahnya enggak kuat, sunnah. Larangannya kuat, haram. Larangannya enggak kuat, makruh. Enggak disuruh, enggak dilarang, mubah. Semua hukum-hukum aturan ini jaga. Mau main bola aja ada aturannya. Bolanya kesentuh handball, lewat garis offside. Gak bisa kita main bola ketika disemprit sama wasit, print. Kenapa? Kamu melanggar. Ini masih ikhtilaf. Enggak ada. Maka kita jaga ini, Allah akan menjaga. Ihfazillaha, jagalah hukum-hukum Allah agama Islam ini, yahfazka, maka Allah pasti menjagamu. Jagalah halal haram. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Tilka hududullah, itu adalah batasan-batasan Allah. La ta'tadu, jangan lampaui batasan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka pada orang yang melampaui batas. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Orang beriman itu diwajibkan sholat yang waktunya sudah ditentukan. Jaga waktu sholat. Tidak ada alasan karena perjalanan jauh lantas enggak sholat. Masalah jamak qashar, jamak takdim, jamak takhir, itu aturan fikih, bukan membuat kita longgar lalu meninggalkan sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung nanti pada hari kiamat, sholatnya. Ila sholahat, sholahatil a'mal. Kalau sholatnya benar, baik, sholahal amal kullu, amalnya yang lain ikut baik. Wa idza fasadat, kalau sholatnya rusak, fasadal amal kullu, amal yang lain rusak. Itu kalau kita sholat di Masjid Nabawi, tepat di mihrab, tempat imamnya jadi Nabi, jadi imam. Di tiang sebelah kiri Taman Raudhah, mihrab Nabi, ada tertulis as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Jadi tadi ketika ngobrol-ngobrol sambil makan garam asam, ini maka suaranya garam, habis kena garam asam. Kata Pak Haji Haryanto,
kuncinya ini Pak Haji? Kuncinya adalah menjaga sholat. Semua karyawan-karyawan saya gak boleh meninggalkan sholat. Dan bukan hanya sekedar sholat, sholatnya berjamaah. Ini cucu saya Ustaz Somad masih tidak pernah tinggal sholat berjamaah walaupun anak-anak. Dan beliau sendiri tidak meninggalkan sholat berjamaah puluhan tahun. Makanannya enak, cuman hati yang makan gak enak. Kenapa? Orangnya puasa. Oh, jadi kalau gitu Ustaz Somad gak enak makan. Gak enak maksudnya yang ceramah ngajak jamaah puasa kan saya. Jamaah yuk kita puasa sunnah. Tiba-tiba ternyata Ustaznya gak puasa. Untungnya saya ada alasan. Ustaz kok gak puasa? Musafir. Jadi ada malu dalam hati. Ini yang selama ini ngajak orang puasa malah gak puasa. Saya hari ini dipermainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untungnya gak kelihatan. Andai kelihatan tertulis di sini, malu. Beliau menjaganya tidak dengan ceramah, tidak dengan tausiah, tapi langsung dengan amal. Sholatnya dijaga, tidak hanya dirinya, tapi juga karyawannya. Tidak hanya karyawan, tapi juga anak cucu, keluarga, dan puasanya. Masya Allah, tabarakallah. Puasa ini kata Nabi kalau kamu kuat 3 hari, 13, 14, 15 ayamul bait, ayam hari bait putih, hari putih karena 13, 14, 15 cahaya rembulan purnama sedang menyinari bumi yang gelap hitam jadi putih. Sebagaimana kita banyak dosa, kalau kita puasa orang glowing, bukan itu maksudnya. Lalu kalau sanggup lagi 8 hari, Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis. Kenapa engkau puasa hari Senin, hari Kemis ya Rasulullah? Hari Senin zakai Rasulullah turfa'u fihi a'mal. Hari Kemis amal diangkat, dihadapkan pada Allah. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku suka amalku diangkat ketika aku dalam keadaan berpuasa. Lalu kemudian kata Nabi, ahabbu shaum ilallah